Baik, itu selanjutnya pada soal nomor 3 itu yang pertamanya minta itu buatlah jurnal penyelesaian. Yang yang itu dari perhitungan fisik yang dilakukan persediaan barang dagang yang masih ada di gudang berjumlah sebesar Rp3.633.800. Yang berdua perlengkapan yang tersisa sejumlah Rp256.900. Nomor 3 itu beban bunga yang masih terutang 80.000. Yang empat itu iklan dibayar di muka untuk jangka waktu 4 tahun dimulai tanggal 1 Agustus 2014. Nomor 5 itu pendapatan sewa yang masih akan diterima sebesar 1.500. 1.500.000. Nomor 6 itu gaji karyawan yang masih terutang 189.000. Nomor 7 itu peralatan disusun sebesar 6% dari harga perolehan. 8 itu asuransi di pasar muka jangka waktu 2 tahun dimulai tanggal 30 Juli 2015. 9 dibentuk cadangan piutang tak tertagih sebesar 5% dari piutang. Yang jawabannya itu pada saat itu HPP di debit 980.200. Beban perlengkapannya di kredit itu 980.200 di kredit. Eh, Terus beban perlengkapan di debit 163.000, perlengkapan di kredit 163.000. Selanjutnya beban bunga di debit 80.000, utang bunga 80.000 di kredit, beban iklan di debit 62.500 dan dibayar di muka di kredit 62.500. Selanjutnya piutang saha itu 1.500 di debit, pendapatan jasa di kredit 1.500, beban gaji di debit 189.000, dan gaji di kredit 189.000. Selanjutnya beban penyusunan peralatan usaha di debit 139.000, di kredit ada juga akumulasi penyusunan peralatan usaha 129.000. Beban asuransi di debit 120.000, di kreditnya itu asuransi dari muka 120.000 juga. Terus selanjutnya itu beban utang tetap lagi 47.500 di debit, cadangan utang tetap lagi 47.500 di kredit. Itulah jurnal penyelesaian. Selanjutnya itu masuk ke neraca lajur. Yaitu neraca lajur itu PT Sinta neraca lajur per 31 Desember 2015. Yang pertama itu nama nama akun kas di DP itu 5.560.000. Cadangan piutang itu 150.000. Cadangan piutang terapi di kredit 40.000 bagi kenaikan saldonya. Presiden barang dagang 4.600.000 di DP. Perlengkapan 420.000 di DP. Dan dibayar muka 600.000 di DP. Asuransi dan muka 400.000 di DP. Peralatan usaha 2.150.000 di debit.
Selanjutnya akumulasi penyusunan peralatan usaha 200 di kredit, utang dagang 642.500 di kredit, utang bank 1.800 di kredit, modal saham 2.300.000 di kredit, dapat ditahan 4.800, 3 juta, 4.803.400 di kredit. Dan dividen itu ada di debit itu 1.500, return penjualannya di kredit 15.320.000, return penjualannya ada 31.400, di penjualannya ada di debit 444.000, bedanya di debit 607 eh 6.758.100. Transport pembeliannya 232.000 di debit, data pembeliannya ada di kredit 330.000, sistem pembeliannya 134.900 di kredit. Beban gajinya itu 515.000 di debit. Dan itu beban utilitas 976.700 rupiah. Ya, di debit harga pokok penjualan 193.600 di debit, beban bunga harga pokok penjualan 900. Ya, berkurang. Ya, bagian neraca saldonya. Selanjutnya itu ada di bagian apanya? Di bagian jurnal penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu yang termasuk di sini yaitu penyelesaiannya itu eh, piutang. Piutang itu ada di debitnya ada itu 1.500. Nah, di kredit itu ada cadangan piutang lagi 47.500 di kredit. Nah, di barang dagang di kredit itu 968.200 ya. Dan perlengkapan 163.100, dan debat muka 2.500, asuransi dari muka 130.000 di kredit. Ini bagian di kreditnya. Dan juga akumulasi dan peralatan usaha di kredit 139.000. Terus di bawahnya, itu ada juga di bagian debit, debitnya beban gaji 189.000. Terus sebagian harga penjualan 968.200. Terus beban perlengkapan di debit juga 63. Terus 100. Terus kandungan 80.000. Terus beban ikan 62.500. Di debit juga sebagai, dan beban penyusunan peralatan usaha 109.000, beban asuransi 120.000 di debit, beban piutang bentar lagi 47.500 di debit. Dan ada juga di bagian kreditnya yaitu utang bunga 80.000, pendapatan jasa 1.500, terus utang gaji 199.000. Ini dijumlahkan, ini dapat hasilnya, dijumlahkan dengan penyusunnya dapat hasilnya ini balance. Terus neraca saldonya dijumlahkan juga dapat hasilnya ini. Selanjutnya itu masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Ada di debit itu kas 5.560.000. Ini dipindahkan aja di sini. Terus
piutang usaha piutang ada di debit 200 total 450.000. Ini ditambahkan dengan ini baru dapat hasilnya ini. Terus ini di kreditnya ini 40.500 dikurang ditambah 40 tambah 47.500. Terus yang ini 3.630.800 ini dikurang dengan ini, dengan debit dikurang dengan kredit, hasilnya dapat ini. Beginilah terusnya ini dikurang ini dapat ini. Terus ini dipindah peraturan usaha, dipindahkan dari sini. Terus lanjut ke bawah 200 ini ditambah 200 tambah 9 nih. Terus 62.500 tadi pindahkan aja di kredit, ini dipindahkan aja, kemudian ke di kredit, pokoknya atas nama kredit pindahkan ke kredit, debit, debit. Selanjutnya itu di debit ada tambah 400 ini pindahkan di sini. Ini tema suka 310 pindahkan aja. Itu jelasnya sampai sini. Terus ya aja semuanya. Pokoknya yang debit sama debit ditambah kredit sama kredit dikurang tidak juga, dan kalau debit sama kredit dikurang saja. Selanjutnya itulah ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini dapatnya yaitu dari penjualan kita ambilnya dari penjualan itu yang ini pindahkan di sini, terus yang ini pindahkan juga ke sini, itu sampai mana itu, sampai ke bawah kayak nih penjualan ini dipindahkan ke kredit, sama kredit ini semua ini pokoknya dipindahkan aja, terus dijumlahkan dapat hasilnya di bawah ini. Terus lanjut ke lanjut ke laporan posisi keuangan. Laporan ini ada itu yang termasuk itu kas. Kas dipindahkan dari hasil ini, terus utang di sini, dagangnya ke sini, terus cadangan bekal lagi pindahkannya ke sini, ke kredit sama kredit, debit sama debit, dan pindahkannya sampai ke batas, sampai ke dividen, pindahkan sesuai dengan data ya. Inilah hasil dapat hasilnya. Akhirnya selanjutnya itu masuk minta itu laporan keuangan. Pada debit pada PT Cinta laporan laba rugi untuk tahun terakhir Desember 2015 penjualan katanya di sini dikurangi diskon penjualan untuk penjualan diskon penjualannya ada 444.000, penjualannya 271.000, penjualannya ada 15.320.000. Ini selanjutnya itu penjualan bersih. Ini penjualan bersihnya 14.644.000.
Ini hasilnya itu dikurang, terus dikurang ini dapat hasilnya. Hanya itu harga pokok penjualan. Barang dagang awal itu juta 600, kemudian 6.788, 100, 100 kemudian 232.000, kemudian 370.000, kemudian 134, 900, barang dagang terjual 11.000, 85, 11 juta, barang dagang terakhir 3 juta, tergantung perjalanan itu ini juta 833.400, pendapatan itu 7.051.400. Ini tambahkannya ini tambah tambahkan dengan ini, terus beban operasi ini itu masuk beban operasi. Beban operasinya adalah beban gaji, beban cerita, beban listrik, beban kapan, beban bunga, beban asuransi, beban kredit, beban berat. Ini dijumlahkan semuanya dapat hasil ini. Terus ini dikurang dengan ini. Pendapatan jasa yaitu 3.500. Batasnya itu ini ditambah yang ini. Ya, banyak kita tambah 500 begini. Itu bagian terus selanjutnya itu laporan perubahan kualitas. Laporan perubahan kualitas itu kita cinta laporan perubahan kualitas untuk tahun berakhir 2019-2018. Yang pertama itu keterangan saham, laba, ditahan, ekuitas, saldo awal. Saldo awalnya itu 1.300 sebagai modal saham, labanya 4.803.400, totalitas 7.103.400. Perubahan itu laba usaha, dividen, pref, saldo akhir. Dividennya itu 6.374.800. Laba tadi tahan di bagian total ekuitasnya itu 6.788.000. Saldo akhirnya itu ini 22.300, ini turunkan aja. Terus ini ditambah ini dikurang dengan ini dapatnya ini. Terus ini dikurang dengan ini, ditambah dengan ini dikurang dengan ini, misalnya ini. Terus itu laporan posisi keuangan. PT Cinta laporan posisi keuangan per 31 Desember 2015. Keterangannya pertama itu keterangan kas 5.560.000. Ada itu barang dagang, perlengkapan, badan usaha, akumulasi kemudian usaha, cadangan PT Tagi, dan dibayar di muka, asuransi di muka. Masukkan ke sini, ditambahkan semuanya, dapatnya hasilnya ini dari hasilnya. Terus dari lebih kita hasilkan utang dagang, utang bank, utang bunga, utang gaji,
Nah, terus ditambahkan semuanya dapatnya hasilnya ini. Ada quick test yang dalam laba ditahan. Laba ditahan itu ini ditambahkan ini dengan ini. Hasilnya per ini. Berarti 200 juta ini ditambah dengan berarti itu total liabilitas tambah dengan totalitas per hasilnya ini sama balance. Selanjutnya masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup yang keterangan penjualan di debit itu ada 500 juta 320.000, di kreditnya 15 juta 320.000 sama ya dengan nama akun Intisar Laba Rugi. Intisar Laba Rugi di debit itu 9.929.800. Harga pokok penjualannya itu dimasukkan harga pokok penjualan, beban gaji, beban utilitas, beban listrik, beban perlengkapan, beban bunga, beban badan usaha, beban asuransi, beban piutang pedagih, beban iklan, masukkan ke kredit semuanya. Terus ini besar laba rugi, laba ditahan sama juta 6.174.800, kreditnya 6.174.800. Laba ditahan 1.500.000, dividennya 1.500.000. Itu untuk jurnal penutupnya. Selanjutnya itu jurnal pembalik. Itu pada tanggal 2 Januari utang bunga di debit 80 juta, beban bunga di utang bunga di debit 80.000, beban bunga di kredit 80.000, utang gaji 109 di debit, beban gaji sama angkanya di kredit. Terus cara carangan kita dapat lagi di debit 47.500, di debit sama angkanya dengan kredit dengan nama akun beban piutang tak terlagi. Pendapatan jasa 1.500, debit piutang bunga 1.500 di kredit. Itu dengan jurnal itu bagian jurnal pembaliknya. Selanjutnya itu F. Bagaimana jurnal koreksi atas menerima kas atas penjualan 450.000 dicatat sebagai pembayar beban gaji 430.000. Seharusnya kas di debit 450, kredit penjualan 450.000. Keliru dicatat yaitu beban gaji di debit 430.000, sedangkan di kredit beban kas 430.000. Jurnal yang selanjutnya itu jurnal pembetulan. Yang harus disebut itu kas. Sebenarnya itu di debit 20.000, beban gaji 430.000 di debit juga. Penjualannya biasanya nama akun penjualannya itu si kredit mas 450.000. Itu untuk bagaimana jurnal koreksi atas penerima kas atau penjualan sebagai pembayaran beban gaji 430.000 yang yang saya jelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Baiklah, saya akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.